Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Maka trigger ini kita bisa lihat dari terbentuknya candle itu. Satu, triggernya apakah dia untuk lanjut, penanda untuk lanjut. Nah, untuk lanjut ini biasanya dia breakout. Yang kedua, berbalik. Apa penandanya berbalik? Ya, pertama, penanda berbalik itu bisa juga karena power yang berkurang, atau istilahnya adalah loss momentum. Loss momentum. Yang kedua, apakah di situ ada rejeksi atau sumbu atau penolakan. Yang ketiga, selanjutnya, apakah di situ ada perubahan warna? Apakah ada power yang berkurang dari bodinya, apakah mulai mengecil atau sebaliknya makin menebal. Yang kedua, perhatikan di candle-candle terakhir atau apalagi di puncaknya, apakah ada rejeksi atau penolakan. Yang ketiga, ada perubahan warna apa enggak di situ. Nah, biasanya yang nanti lebih memberikan petunjuk yang kuat ini minimal 2 syarat itu terpenuhi. Artinya mungkin berkurang, kemudian setelah itu berubah warna, mungkin berkurang, kemudian ada penolakan. Ada penolakan, itu ada sumbu yang panjang. Ada sumbu yang panjang diikuti perubahan warna, bisa jadi petunjuk dia mau berbalik, gitu ya. Jadi kita lihat dari contoh yang ada. Perubahan kekuatan atau pengurangan kekuatan itu harus dilihat dari candle-candle yang terakhir dan strukturnya yang membentuk. Ya, biasanya berada di puncak tren, biasanya berada di arah tren. Kalau masih datar, belum bisa kita jadikan sebagai dasar. Sehingga kalau seperti ini belum ada, kita bisa lakukan entry itu ketika dia sudah mulai breakout di sini. Sehingga kalau sudah breakout di sini, artinya ada peluang untuk bergerak turun lagi. Saya kasih warna hitam. Demikian juga di atas. Di atas ini akan cenderung naik nanti kalau sudah melewatinya, bebas dari levelnya. Sehingga saya kasih warna hitam lagi. Artinya minimal ada pergerakan yang menuju ke atas. Yang di bawah ada level, kita tunggu break atau kita tunggu sampai benar-benar tren itu muncul. Tren itu berarti arah kecenderungannya ketemu. Kalau dia di atas akan kelihatan secara visual naik, kalau dia turun akan kelihatan secara visual turun begini. Dari high dan low-nya, tinggi dan rendahnya ketemu. Kalau seperti ini bukan tren, masih datar. Semuanya ada, sumbu sebelah kiri naik mendekati sumbu, nanti turun lagi mendekati sumbu bawah, berarti datar. Kita geser pelan-pelan. Nah, kenapa kita tidak menempatkan entry buy kita di sumbunya? Karena di sumbu ini berpotensi memantul. Di sumbu ini berpotensi memantul, maka kita tidak menempatkan. Kita tempatkan di atasnya untuk buy-nya. Nah, sell-nya juga begitu. Sell-nya kita tempatkan bukan di sumbunya, tapi di bawah. Di bawah ini ada hitam itu ya. Oke. Kita lihat. Nah, yang di bawah tidak kesentuh, hanya yang biru saja. Di bawah itu kesentuh setelah candle yang ini, yang merah ada sumbunya. Bagaimana ketika naik? Nanti berlaku kalau sudah tersentuh di sini, misalnya tadi yang di atas adalah buy, kita misalkan buy di situ atau buy stop, terserah. Contoh misalkan buy stop. Yang di bawah sell stop. Yang sell-nya tersentuh misalnya ya. Bagaimana ketika tersentuh? Maka ketika tersentuh kita kasih jarak di atasnya 300 pip untuk kita entry buy, kira-kira di sini. Oke,
kita coba misalkan tentukan di buy stopnya di sini ya. Contoh misalnya kita gunakan buy stop di sini untuk antisipasi. Kalau di bawah misalkan 0,1, misalkan ini 0,2. Jadi adalah bagian dari teknik saja ini. Ini bisa dikembangkan sendiri nantinya. Ini harus mengikuti kondisinya. Kalau nanti jaraknya di sini, maka jarak di atas itu harus ada. Nah, minimal exitnya itu harus di sini. Karena kalau exit di sini minimal kerugian itu kecil atau bahkan kita tidak rugi di situ. Nanti ditutup di sini. Ini close semuanya. Oke. Di posisi ini close semuanya. Ini close all. Jadi sell-nya di close, buy-nya juga close. Atau misalnya ternyata terlalu berat untuk bergerak ke atas. Ya yang penting intinya ini bagian dari penyelamatan. Penyelamatan itu ada kalanya kita harus terluka, ada kalanya kita harus patah tangan. Intinya kan masih selamat ya, meminimalisir tingkat kerugian atau tingkat resiko gitu ya. Kalau kita biarkan kan nanti makin banyak kalau tidak ada recovery-nya. Kalau langsung di close terkadang membuat mental kita itu jatuh, Pak. Artinya begini, saya sell di sini, marketnya bergerak naik, ternyata naik sampai di atas, kita tiba-tiba close, resikonya misalkan 500 600, belum apa-apa nanti kita sudah punya beban rugi itu tadi, dan itu akan menjadi bahan pemikiran kita terus ya, kecuali memang kita sudah tangguh, sudah terbiasa. Makanya Baik, Pak. banyak simulasi yang harus kita lakukan. Tidak harus dengan buy stop, bisa juga nanti kita close misalkan di ujungnya di sini. Kalau udah di ujungnya udah lewat, artinya potensi turun udah berat, dia akan naik. Nah, tetapi jaraknya cukup jauh karena tidak ada artinya penyelamat, maka rugi kita sekitar 600 itu, harus siap dengan rugi itu. Nah, kalau 300 ini jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi pergerakannya juga tidak terlalu jauh, pergerakannya tidak terlalu besar juga ini ya, masih kecil-kecil. Terus kita juga mengambilnya tidak terlalu jauh. Kalau tidak terlalu jauh itu kalau nanti recovery hampir bisa dipastikan lebih mudah, Pak. Nah, berbeda kalau kita punya sell ternyata naiknya sampai di sini, biarkan dari sini. Nah, ini beda lagi, jaraknya terlalu jauh, nanti akan berat. Sudah di 2000 sekian. Apakah pernah seperti ini? Sering, Pak. Jadi saya ini sering mendapatkan pertanyaan begini. Saya lihat, Pak, saya sudah lakukan recovery. Nah, recovery tapi jaraknya begini. Di sini baru buy stop. Di sini baru buy stop. Nah, yang sudah terlalu jauh. Maka saya seperti ini tidak bisa menyelamatkan kalau kondisinya sudah jauh. Nah, pergerakannya sudah terlalu jauh. Nanti naik sedikit pun belum tentu dia bisa keluar. Jadi untuk bisa keluar dari zona ini minimal dia harus jaraknya sama di atasnya. Nah, sama di atasnya itu tinggi. Untuk mencapai angka sekian, ini membutuhkan waktu yang panjang. Tidak bisa sehari. Nanti yang ada kita berhari-hari kita menginap. Nah, itu kan membuat kita terkadang beban psikologi namanya. Jadi selalu menjadi beban di dalam diri kita. Maka kalau kita sudah memutuskan untuk trading yang lebih cepat atau trading harian, ya kita harus segera lakukan penyelamatan di awal ya. Ini contohnya. Nah, ternyata sell-nya tadi kan tersentuh tapi habis menyentuh ini naik koreksi kecil ini, koreksi warna merah kecil ini. Jadi ada sumbu yang menyentuh di sini. Nah, ini dan sumbunya menyentuh ini, sumbunya menyentuh. Kemudian habis itu naik lagi. Nah, karena misalkan di sini tadi ya, ini sell-nya di sini ya, ini sell-nya di sini. Ini sell-nya tersentuh kemudian naik. Bagaimana ketika ini bergerak naik terus ya? Tentu kalau naik terus yang kita lakukan adalah tadi begitu tersentuh kita menggunakan buy stop. Buy stop jaraknya kisaran 300-an kalau kecil ya. Kalau dia pendek-pendek, kalau panjang nanti bisa 500.